Di saat kita mengkhawatirkan masa depan kita tuh akan menderita 2 kali. Kayak di saat sekarang dan di saat kejadian yang kita khawatirkan benar-benar terjadi. Jadi mendingan lo kayak di masa sekarang lo ya udah hidup di masa sekarang aja gitu. Sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirin atau iriin sih. Ya mungkin yang perlu kita lakuin cuman menghadapi itu aja sih. Dan percaya kalau kita masing-masing tuh punya waktunya sendiri gitu gak sih? Yang paling penting sih jangan membandingkan diri sama pencapaian orang lain. Karena setiap orang itu punya seasonnya masing-masing gitu. Mungkin season kita belum tiba, jadi ya kita tunggu aja gitu. Halo, selamat datang semuanya di podcast Pulang Ngantor. Yeay! Kita balik lagi nih hari ini mau ngobrolin satu topik yang lagi happening banget nih di kalangan anak muda, yaitu fenomena quarter life crisis. Nah, sebelum kita ngomongin topiknya lebih lanjut, kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, gue Anggita Puri, creative writer di Studio Antelope. Aku Megan, creative writer di Studio Antelope juga. Gue Ardin, PA intern di Studio Antelope. Gue Michael, gue juga PA intern di Studio Antelope. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya nih ke pertanyaan pertama. Apa sih quarter life crisis menurut kalian? Nah, ini kayaknya yang mukanya udah siap menjawab Ardin nih kayaknya. Boleh dari Ardin. Quarter life crisis menurut gue tuh kayak di umuran anak remaja zaman sekarang gitu, kayak dia kayak kehilangan arah hidupnya gitu nggak sih? Kayak mereka dia tuh nggak tahu apa yang pengen didapetin gitu. Dia kayak lagi dibingung-bingungnya gitu, kayak di masa-masa dia lagi dilema gitu sih menurut gue. Oke. Ya nggak sih? Ya ini quarter life crisis. Ini quarter life crisis. Oke, kalau gitu langsung ke sebelahnya, Mike. Menurut lo apa sih quarter life crisis? Menurut gue itu fase yang setiap orang lewatin aja sih. Kayak apa yang jadi kekhawatiran yang paling utama sih di usia-usia yang ke arah 25. Menurut gue quarter life crisis itu. Oke. Kalau menurut Megan? Kayaknya itu masa-masa yang penuh ketidakpastian sih. Terus kayak mungkin kita lebih fokus mikir untuk mencari purpose hidup gitu sih. Kayak sebenarnya yang pengen dicapai dan diinginkan dalam hidup tuh sebenarnya apa sih gitu. Apa yang kita pengen bener-bener kita pengen punya atau inginkan gitu. Oke. Menarik banget sih. Jadi mungkin kalau gue rangkum dari kalian bertiga, si quarter life crisis ini adalah kayak fase dimana kita ini sekitar umur 25-an kali ya, 20 sampai 30-an gitu, kayak sedang berusaha mencari purpose hidup gitu. Dan ya galau lah, apa sih purpose kita di dunia ini gitu, kenapa kita lahir, terus fungsi kita tuh apa gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih kalian pertama kali ngerasain quarter life crisis, dan ceritain dong kejadian spesifiknya tuh kayak gimana gitu. Pas kalian lagi kayak, aduh gue pusing banget nih, gue tuh harusnya jadi apa sih, ngapain gue hidup gitu. Ada gak sih momen-momen itu? Tiap hari ya kayaknya. Eksistensi hidup di selalu pernah. Kapan ya? Mungkin pas ini ya kayak mulai semester atas sih. Karena kan ini masih kuliah juga ya. Cuman menuju semester tua tuh mulai mikirin soal kerja, karir gitu. Terus ngeliat teman-teman lain tuh kayaknya kok sukses gitu. Lebih kalau di industri film kan mungkin kita butuh ini ya, relasi ya. Butuh bisa jadi orang yang supel untuk kayak bisa dapet kerjaan gitu gak sih? Jadi iya, bener banget. dan gue orangnya lumayan introvert gitu loh, Kak. Jadi gue merasa kayak agak sulit kadang untuk gue untuk bisa jadi kayak teman-teman gitu, untuk bisa terlalu luas sama orang baru. Oke. Itu sih, itu menurut gue lumayan jadi salah satu hal yang bikin gue lumayan down. Berarti lo udah gak galau lagi ya, fix lo mau kerja di film gitu. At least itu aja dulu yang yakin. Untuk sementara gue udah cukup bisa berdamai sih dengan itu. Wes, Gila. Keren juga ya. Padahal tadi bohongan loh. Oke, lanjut Ardin. Kayaknya gue skip dulu. Apa ya? Ya udah, boleh Megan. Jangan, tadi Arin baru ngomong tuh. Enggak, ke Megan dulu aja. Lemar. Oke, sekian. Apa ya, waktu
sebenarnya waktu masa-masa kuliah juga sih. Terus kayak waktu itu aku inget juga kayak waktu ulang tahun terus kayak 20 kan. Kayak aku nyadar gitu kayak depannya udah bukan angka 1 lagi gitu, sekarang udah angka 2 gitu depannya. Terus kayak sejak itu gitu. Jadi kayak tiap malam aku tuh banyak mikir gitu loh. Kayak mikirin segala aspek hidup lah, kayak misalkan studi gimana, terus karir gimana, terus juga kayak mikirin juga kayak mungkin lebih ke keluarga aku juga sih, kayak mikirin kira-kira kalau misalkan aku nanti udah umur segini, terus nanti keluarga aku gimana ya, maksudnya kayak suasananya gitu-gitu juga, kayak bisa nggak ya aku juga kayak menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh keluarga gitu. Jadi aku mikir kayak ya gitu sih, mungkin juga mikirin ekspektasi orang-orang gitu sih ke aku. Jadi kayak ya itulah, kayak aku ngerasa kenapa jadi mumet gitu gara-gara hal itu sih. Mungkin transisi juga gak sih Kak? Kayak maksudnya dari yang dari kalau remaja ya. Kita kan selama ini mungkin udah ada arahnya ya kan. Kalau kita sekolah mah ya udah lanjut aja. Berjenjang aja gitu, Iya, kayak dari berjenjang SD, aja. SMP, kuliah gitu. Terus Tapi kita kayak begitu kuliah, jeng. kayak lo punya dihadapkan sama pilihan hidup sendiri gitu Iya kan. betul. Benar-benar. Oke, menarik. Tadi gue udah sempet denger kayak ada yang mengalami krisis dalam karir ya, terus kayak tadi keluarga, ekspektasi orang luar. Mungkin Arlin bisa sharing kayak krisis terkait love life misalnya. Bisa juga loh. Bisa juga loh. Boleh. Kalau love life sih Lu menu makanan. sebenarnya aman-aman aja deh, tapi Oke. emang lebih kalau ngalamin quarter life crisisnya tuh ketika pas lulus SMA, terus itu tuh bingung antara ngikutin orang tua, jurusan orang tua, atau emang keinginan sendiri gitu loh. Jadi kan kebetulan orang tua tuh arsitek, terus tapi demennya tuh di film, jadi waktu itu bingung antara mau masuk arsitek atau milih film gitu. Tapi waktu itu nyemplungnya ke arsitek dulu. Oh, lu jadi sempat kuliah arsitek dulu? Iya, waktu itu sempat kuliah arsitek, tapi setelah udah setahun gitu ternyata emang nggak cocok, jadi kayak udah gue nggak betah, terus ya udah jalanin apa yang gue mau, jadinya kayak gitu. Akhirnya beralih ke film. Gimana lo meyakinkan orang tua lo tuh, prosesnya gimana tuh? Meyakinin orang tuanya ya dengan apa ya, kan waktu SMA kan juga pernah buat beberapa kayak film-film pendek gitu juga kan, kayak ya udah diliatin aja, terus juga apa ya, kayak udah mulai ngarang-ngarangnya tuh ke film gitu. Jadi orang tua juga bisa ngeliat gitu kalau oh ya udah nih anak kayaknya emang nggak betah di arsitek gitu loh. Gitu sih. Tapi lama-lama juga ya awalnya pasti marah, tapi lama-lama juga orang tua mungkin ngertiin anaknya juga gitu loh. Gitu sih. Oke. Kalau Kak Puri gimana Kak Puri? Aduh. Apa nih quarter life crisisnya kamu? Kalau gue nih kan kuliah ilmu politik ya. Jadi kayak pas gue ngejalanin tuh awalnya tuh gue emang voluntary, maksud ilmu politik tuh emang karena gue suka tentang politik gitu loh, dan kayak dulu cita-citanya kayak pengen berkecimpung di politik beneran gitu. Tapi kayak kok pas kuliah kok kayak malah kecemplung di film sama teater, terus kok kayak apa ya, kok happy banget, kayak lebih happy dibandingkan belajar si ilmu politiknya ini gitu. Dan apa ya, pas lulus tuh gue beneran galau banget gitu sih, karena kayak mau pilih yang mana gitu ya? Iya, karena kayak gue udah punya gelar sarjana ilmu politik dan itu kayak susah payah gue dapetin gitu kan. Dan orang tua gue juga sebenarnya yang akademisi yang kayak ya berkecimpung di politik juga gitu, makanya kayak sebenarnya ya pengennya gue ke politik gitu. Cuma ya untungnya pada akhirnya gue bisa meyakinkan diri bahwa enggak deh, kayaknya gue lebih happy di film gitu. Apa tuh Kak titik yang bikin lo kayak oke, gue film deh? Ini mungkin kedengarannya kayak klise banget ya, tapi kayak gue tuh ngerasa tiap gue berkecimpung di film tuh kayak jarang burn out gitu loh. Sementara kalau kayak jadi gue pernah magang politik di salah satu lembaga DPT gitu. Nah terus kayak anjir, padahal kayak gue kerjanya juga gak gimana-gimana gitu, tapi kayak capek banget bawaannya gitu loh. Dan kayak ngerasa kayak gue ngapain sih di sini gitu ya. Jadi kayak, tapi kayak pas gue acting atau lagi bikin film gitu tuh kayak gue gak pernah merasakan gue gak berguna atau apa gitu. Kayak gue ngerasa fulfilling gitu loh rasanya gue gitu. Jadi kayak ya kayaknya nih jalan yang tepat gitu. Tapi quarter life crisis tuh bisa dialamin beberapa kali gitu gak sih? Bisa banget sih menurut gue. Setuju sih. Setuju. Kenapa nih? Lo ada? Maksudnya pasti sekarang gue juga mengalami emang beberapa momen mengalami quarter life crisis kayak gitu sih.
Dan kayaknya Jadi kayak- beda-beda nggak sih? iya, maksudnya? iya. Beda-beda sih Kadang pasti. lu mengalaminya soal karir, kadang soal Iya percintaan. iya. Oke, kalau gitu kita coba lanjut aja. Nah, apa sih yang kalian lakuin waktu ngalamin quarter life crisis itu? Tidur nggak sih? Waduh, Enggak sih, lebih Enggak tidur. ayo dong. Apa ya? Cerita nggak sih? Cerita sih. iya kayak banyak ngobrol nggak sih? Ngobrol. Yang pertama pasti ini nggak sih, kayak kita, gue nggak tahu ya, cuman kalau gue pribadi sih kayak lumayan mental breakdown gitu sih. Agak lebay sih tapi. Maksudnya anaknya emosional, jadi kayak Emosional. beberapa kali mental breakdown gitu. Iya, maksudnya kayak sedih-sedih sendiri lah gitu, galau-galau sendiri, kayak linglung-linglung gak jelas gitu. Tapi akhirnya gue memilih untuk cerita sih. Cerita ke orang tua yang utama sih. Ke orang tua, terus gue cerita ke teman-teman juga. Gitu. Dan mungkin kadang kayak kalau sekarang karena dulu udah pernah melewati fase yang cukup berat, gue merasanya kalau udah mulai ada gejala-gejalanya nih, biasanya udah mulai cerita. Biasanya udah mulai cerita ke orang gitu. Minta seenggaknya bertukar pikiran gitu supaya punya perspektif lain aja sih. Karena kadang kan mungkin lebih apa ya, kalau waktu quarter kan kita mikirin tentang diri kita sendiri aja kan biasanya. Tapi pastinya ke orang-orang yang lo percaya lah ya. Iya ya. Pasti. Gak ke tiba-tiba satpam depan. Beda cerita. Karena kayak gue pernah kayak merasakan apa ya, kayak kadang cerita sama orang yang gak tepat itu malah bikin lo pusing gitu loh Bener sama sih. pilihan yang Iya, ada. Bener sih. Iya. Jadi kayak milih-milih orang untuk cerita tuh penting juga sih. Bener sih. Betul setuju. Gitu. Yang lain ya, nah apa nih yang kalian lakuin waktu lagi quarter life crisis? Terus lebih ke kayak jalan. Kalau pertama bener tuh kata Mike, kayak cerita ke teman gitu. Yang kedua tuh kalau gue biasanya kayak ya udah jalan sendiri aja, kayak apa ya, kayak nggak tahu jalan aja kemana gitu, misalkan naik KRL ke kota tua, terus ya udah kayak muter-muter aja, kayak kayak merenungi diri sendiri Bener. sih, kayak gitu sih. Menikmati Iya, suasana menikmati, kota Jakarta terus gitu ya. lama-lama kan kayak ngerenung, terus kayak dapet pemikiran-pemikiran kayak oh ya udah kayak gini deh kayak gitu sih. Berarti kayak apa ya, lo ngambil waktu lo sendiri untuk coba merenungkan dan mengendapkan apa yang ada di kepala Iya lo betul gitu betul. ya. Menarik. Kalau Megan? Nggak terlalu beda jauh sih sama Mike sama si Ardin juga. Jadi Kalau salah waktu itu ikut Ardin juga nggak sih? Enggak dong. Aku belum kenal. Nggak, belum kenal. biasanya aku ngobrol juga sih, kayak ngobrol ke teman-teman yang tentunya juga emang deket banget gitu, dan yang emang apa ya, bisa memberikan, yang menurut aku bisa memberikan saran yang insightful gitu loh. Karena tadi kayak Kak Puri bilang, kalau misalkan cerita ke orang yang salah jadinya malah makin pusing gitu. Terus juga kayak yang tadi Arden bilang juga, yang tentang jalan-jalan sendiri itu aku juga merasakan itu membantu sih. Kayak aku juga selama jalan-jalan tuh jadi mengamati banyak orang gitu loh. Kayak kalau misalkan aku pergi ke satu tempat gitu, atau misalkan aku duduk di kafe terus kayak ya udah aku ngapain aja gitu. Terus aku kayak kadang perhatiin orang gitu, terus kayak denger gitu apa yang mereka omongin gitu, dan kayak apa ya, ternyata kehidupan manusia itu unik gitu loh. Maksudnya setiap orang manusia tuh punya kesusahannya sendiri, dan aku juga percaya aku punya kesusahan aku sendiri. Tapi dari aku memperhatikan orang-orang, aku jadi kayak ngerti, oh ternyata ya orang-orang juga tetap menjalani hidup mereka tuh kayak ya gitu aja gitu. Walaupun mungkin di dalamnya kita nggak tahu kan kayak mereka gimana. Jadi aku kayak belajar dari orang-orang juga sih, kayak oh yaudah hidup tetap berjalan, jadi nikmati aja dulu gitu. Setuju. Oh, Keren. Deep. Deep. Keren. Semuanya deep kok tadi. Deep. Ya gue setuju banget sih. Ini salah satu quotes yang gue inget banget gitu, kayak tepatnya gak kayak gini sih, tapi kurang lebih bunyinya kayak di saat kita mengkhawatirkan masa depan kita tuh akan menderita 2 kali. Kayak di saat sekarang dan di saat kejadian yang kita khawatirkan benar-benar terjadi. Jadi mendingan lo kayak di masa sekarang lo ya udah hidup di masa sekarang aja gitu. Ngapain lo mengalami penderitaan itu 2 kali gitu. Bener. Dan itu kayak anjir. Bener Ya sih. juga ya. Maksudnya kayak ya udahlah, misalnya apa namanya? Misalnya gue apa ya yang jelek ya. Misalnya gue jam 5 nanti kesandung gitu misalnya. Terus kayak gue udah mikirin itu dari sekarang, rasa sakit kesandungnya tuh udah kepikiran dari sekarang sampai nanti gitu loh. Mendingan nanti aja pas gue alamin aja gitu. Dan itu kayak bikin gue ya udah, maksudnya kayak kekhawatiran dalam hidup tuh kalau bisa kita filter dan kita singkirkan, dan ya udah kita hidup di masa sekarang aja gitu sih. Kadang emang itu cuma ada di kepala kita nggak sih? Benar, banyak banget, sering banget sih kayak hal-hal tuh buruk banget tuh ternyata di kepala kita doang gitu loh. Kayak pas betul. kejadian ternyata nggak segitu. Nggak segitunya. Bener.
gitu. Betul. Oke, lanjut. Siapa yang nemenin kalian waktu ngalamin quarter life crisis? Wes udah. Udah Udah siap banget nih. Langsung. Udah siap banget kan. Karena gue beberapa kali ya udah kayak mengalami itu sendiri aja, tapi misalkan yang masa-masa sekarang tuh emang ada yang nemenin aja gitu. Siapa tuh kalau Nemenin boleh dan tahu? ngasih makan. Wah, ngasih makan. Ya ada apa? Adalah. Cewek gue. Kalau sekarang yang menemani itu cewek gue pasti. Wih. Oke. Ngomongnya masalah enggak dong, satu doang dong. Oke. Iya. Seberapa besar pengaruh cewek lo terhadap kestabilan emosional lo? Berpengaruh banget sih, soalnya kayak apa ya, kayak dia kan ngerti gue gitu. Terus kalau misalkan gue rada nggak apa ya, nggak sejalan sama apa yang gue mau tuh kadang-kadang dia ngingetin gitu loh, kayak ya gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh banget lah. Wih. Kalau lihat gue bukan saya. Iya bukan kan gue ngomong juga gitu. Oke bro, besti. Gue dukung. Oke, keren. Gitu Oke. sih. Kalau Mike? Gue ortu sih yang paling ini. Mungkin karena ini ya kayak jujur gue sempat rada sulit tuh untuk kayak bisa komunikasi sama orang tua, karena gue menyadari gue lumayan kalau ada bapak tuh gue keep sendiri biasanya gitu. Tapi gue sebenarnya malah belajar dari koko gue sih, dia bapak cerita gitu, terus gue mulai belajar untuk cerita ke orang tua dan ternyata membantu banget gitu, karena mungkin juga gimana pun orang tua yang paling mengerti kita sih. Jadi kayak nggak tahu, gue tiap kali gue cerita tuh biasanya kalau orang tua ngomong tuh pasti bikin lebih tenang. Kayak lo habis lagi stres nih terus lo tiba-tiba ibadah gitu kan, kayak jadi tenang gitu nggak sih? Wih. Oke. Biasanya gitu sih. Tapi menarik ya, soalnya kayak beberapa kali gue juga, maksudnya salah satu orang yang menemani gue menghadapi kegundahan hidup itu orang tua gue. Cuma gue ngerasa kayak kadang age gap gue sama orang tua gue tuh jauh banget, Iya, kayak betul. 40 tahun kali atau sekitar 40 tahun lah. Jadi kayak apa ya, kayak kalau cerita tuh bukannya didengerin tapi kayak malah diceramahin gitu loh kadang. Cuma ya maksudnya pasti ada titik di mana kayak masukan mereka tuh ada benernya juga gitu sih. Jadi ya gitulah. Iya benar. Menarik. Kalau Megan? Kalau aku, karena aku tidak seperti Adrin yang udah punya love life gitu. Wah. Jadi aku biasanya ke teman sih, sama orang tua juga. Karena aku ngerasa butuh dua perspektif sih. Kayak dari orang yang udah pernah ngalamin dan juga yang lagi bareng-bareng ngalamin gitu. Jadi kayak dari misalkan aku cerita dan ngobrol sama teman-teman aku dan juga orang tua, ada banyak hal gitu loh yang bisa aku saring dan itu bisa aku implementasikan untuk diri aku sendiri gitu. Gimana caranya sih buat manage untuk pikiran-pikiran yang kayak quarter life crisis ini gitu. Dan itu menurut aku lumayan membantu banget sih. Pernyataan Megan tadi terkait kayak mau punya dua perspektif itu menarik banget sih. Karena kayak menurut gue kita gak bisa mungkirin orang tua kita tuh pasti ngasih pendapat tuh ada subjektivitas mereka sebagai orang tua gitu loh kadang-kadang. Keinginan mereka gitu kan. Iya. Jadi kayak ya menarik banget sih kayak minta dua pendapat. Oke, selanjutnya apa sih yang kalian pelajari atau hikmah apa sih yang kalian dapat? Hikmah apa yang kalian dapat waktu ngalamin quarter life crisis? Harus punya pacar. Loh. Nggak juga. Jadi jauh. Aduh. Sebenarnya nyontek sih dari jawabannya Megan sih. Bahwa ya kita semua mengalami itu. Kayak kalau kayak tadi misalnya di kasus gue mungkin ngelihat karir teman-teman yang selevel atau mungkin bahkan ada di kelas gue gitu yang kayak udah wow kok dia bisa gitu ya gitu, sedangkan gue misalkan masih di tahap ini gitu. Tapi in the end sebenarnya pun mereka yang ada di level itu juga mengalami hal yang sama gitu, karena waktu gue ngobrol sama beberapa teman-teman gue yang gue anggap di atas gue pun mungkin kayak ya mereka juga mengalami hal yang sama sih, kayak mereka ngelihat gue atau ngelihat teman-teman yang lain juga punya kekhawatiran itu gitu. Dan ada apa ya kayak perjuangan mereka yang nggak kita lihat gitu nggak sih? Betul. Jadi kayak ya udah kita semua mengalami itu dan ngadepin itu bareng-bareng di saat ini. Jadi kayak sebenarnya nggak ada yang perlu kita apa ya khawatirin atau iriin sih. Ya mungkin yang perlu kita lakuin cuman menghadapi itu aja sih.
Dan percaya kalau kita masing-masing tuh punya waktunya sendiri gitu Betul. sih. Betul. Betul. Itu penting banget sih Kak, betul. Kayak semua tuh ada prosesnya kan, kayak nggak bisa instan gitu. Itu juga satu hal yang dipelajari sih. Oke, wah keren, bijak banget nih Mike. Thank you Ardin. Kenapa gue? Oke lanjut Ardin. Iya, aduh tadi gue lupa gue ngomong apa. Otak gue ngomong tadi Pak. Ya sama kayak maksudnya kalau kata Mike tadi kan emang semua orang itu pasti mengalami fase itu kan. Jadi kayak yang gue pelajarin sih jangan pernah kabur dari perasaan ketika kita lagi quarter life crisis gitu ya. Jadi kayak jangan dihindari aja, ya udah bener kata Mike tadi, ya udah kita rasain aja, karena kalau kabur tuh malah kita bukan menyelesaikan masalah tapi malah ya menghindar aja, nanti kalau kita balik lagi juga masalah itu tetap akan balik lagi kan, kayak Lu gitu nggak sih. mengizinkan proses itu terjadi. Nggak sih? Iya kayak gitu sih. Oke, keren. Makin lama makin hangat nih, Yes. makin deep ya, makin deep. makin bijak. Oke, lanjut. Megan? Kalau aku sih lebih live in the present sih. Karena aku ngerasa kalau misalkan kita mikirin banyak hal yang masih lama gitu. Maksudnya oke lah untuk kita pikirin masa depan itu hal yang penting. Tapi kadang jatuh tuh jadi overthinking gitu loh. Dan menurut aku itu kayak bikin beban hidup jadi makin banyak aja. Dan kalau ketika kita live in the present tuh apa ya, kita tuh jadi merasa napak gitu loh. Kalau misalkan kita kayak mikirin masa depan terus dan kayak kita takut sama masa depan itu dan kita terus takut sama hal itu, ya lama-kelamaan kita jadi kayak wondering aja gitu loh, kayak gak tahu mau ngapain gitu. Sedangkan kita emang harus buat keputusan. Jadi menurut aku live in the present, terus kayak jangan takut untuk ambil keputusan gitu sih. Soalnya kalau kita cuma pikirin, lama-kelamaan juga gak bakal jadi apa-apa gitu. Iya. Benar banget. Tuh sih. Waktu terus berjalan. Betul. Dan hidup cuma sekali. Iya. Iya. Jadi Benar sih. udah jalanin aja. Iya Gitu ya. betul. Oke, ini kita langsung aja nih ke closing statement kita. Coba dong teman-teman kasih satu kalimat pesan-pesan buat audiens yang lagi ngalamin quarter life crisis nih. Satu kalimat pamungkas saja. Silakan Megan. Boleh jangan. dari Megan. Yang paling penting sih jangan membandingkan diri sama pencapaian orang lain, karena setiap orang itu punya seasonnya masing-masing gitu. Mungkin season kita belum tiba, jadi ya kita tunggu aja gitu. Gila. Itu bisa tuh. Quotes di Instagram. Di kaos ya? Bagus Buat loh. nulisin antelop. Iya. Oke, Ardin. Lebih ke self love sih, karena kan kalau kita mencintai diri kita kan kita lebih kenal sama diri kita gitu kan, jadi itu lebih ngerti apa yang kita mau, lebih paham juga, jadi untuk ngejalanin dan membuat keputusan juga ya udah berdasarkan karena emang kita mau aja gitu. Lebih ke self love aja sih. Oke. Kalau gue mungkin lebih kayak have fun aja sih sama apapun yang kita punya sekarang gitu. Karena menurut gue kalau kita kayak Megan bilang tadi, kalau kita pusingin tuh ntar bakal mempengaruhi kita juga sebenarnya secara psikologi, fisik gitu. Jadi kita bakal appear kayak jadi orang yang nggak bersemangat nggak sih. Jadi kayak ya udah have fun aja. Karena begitu kita senang, orang-orang ada di sekitar kita juga ngerasain positivity kita, nanti juga lama-lama menurut gue itu akan berdampak baik sih, dan eventually akan balik ke kita juga. Oke, berarti kalau boleh gue ambil kesimpulan nih ya, tips buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngerasain kegundahan quarter life crisis, itu yang pertama adalah percayalah bahwa kalian punya waktunya masing-masing, jangan lupa self love dan have fun dan tetap semangat dan jangan membandingkan dengan orang lain. Oke, sekian podcast Pulang Kantor hari ini. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Studio Antelop dan see you. Bye. See you, bye.